saudara, terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pria 55 tahun tewas dianiaya anak kandungnya. Mengikuti turnamen Toulon Cup di Prancis 2024, Timnas U20 terbang ke Prancis. Warga Banten kaget ratusan randis Pemprov Banten hilang. Warga yang tinggal di Gang Sawah, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan digegerkan penemuan mayat dalam toren air milik salah satu warga. Keberadaan mayat pertama kali diketahui oleh pemilik rumah yang merasa curiga dengan kondisi air di kamar mandi yang tiba-tiba keruh, berbusa, dan mengeluarkan bau busuk. Pemilik rumah pun memutuskan untuk memeriksa toren air yang berada di belakang rumah. Sang pemilik rumah kaget karena saat membuka tutup toren, melihat sesosok mayat berada di dalam dengan kondisi terlengkup. Temuan ini pun segera dilaporkan ke pihak kepolisian. Polisi dibantu petugas BPBD dan warga berusaha mengevakuasi jenazah dari ketinggian. Petugas harus memotong besi tempat penampungan air, serta tabung toren untuk bisa mengeluarkan mayat. Dari hasil penyelidikan sementara, mayat berjenis kelamin laki-laki, usia sekitar 20 tahun, diduga tewas akibat kehabisan nafas saat berada di dalam toren. Petugas juga tidak menemukan adanya bekas tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Diduga mayat sudah lebih dari 1 hari karena kondisinya sudah membengkak dan membusuk. Jadi kita keluarkan jenazah dalam toren tersebut dan kita gergaji atasnya biar bisa mengeluarkan jenazah. Selanjutnya jenazah kita keluarkan, lanjut kita masukkan ke kantong mayat dan kita lakukan proses evakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan otopsi guna menentukan penyebab kematian, data atau identitas mayat tersebut dan waktu kapan matinya orang tersebut. Mungkin itu aja. Pak, terkait dengan jenis kelamin Pak dan dugaan sementara Pak penyebab kematian apa Pak? Kami duga untuk sementara berjenis kelamin laki-laki. Kami sementara bahwa yang bersangkutan kehabisan napas di dalam ataupun pingsan pada saat di dalam toren itu aja. Pak, dari pemeriksaan sementara di lokasi Pak ya, apa ditemukan luka Pak di tubuh korban? Tidak ada, sementara tidak ada. Hanya mengingat mayat tersebut atau jenazah tersebut mungkin dalam waktu cukup lama jadi posisi agak membengkak jenazah laki-laki tersebut. Usai dievakuasi, jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati guna kepentingan identifikasi. Kasus penemuan mayat ini pun masih diselidiki oleh kepolisian sektor Pondok Aren. Ariel Maranus dan Syahbudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan. Jelang Hari Raya Idul Adha 2024, harga bahan pangan di Pasar Keranggot Kota Cilegon mengalami kenaikan. Salah satunya gula pasir. Saat ini harga gula Rp21.000 dari harga sebelumnya Rp17.000 per kilogramnya. Selain naik, gula pasir juga mulai langka dan sulit dicari di sejumlah toko di Pasar Keranggot. Karena tingginya harga, sejumlah pemilik toko bahkan mengosongkan gula pasir sambil menunggu harga gula pasir tersebut kembali normal. 1.000 Pak. Mulai kapan? Mulai bulan Roah ya, bulan Roah itu udah mulai. Untuk sekarang harganya berapa? 18 mungkin. Agak keberatan Bu ya? Iyalah kalau dihitung mah keberatan banget. Mau standarnya mah paling 15.000 ya. Kalau standar mah 15.000.
Untuk pembeli lancar nggak Bu? Ya karena kebutuhan mah ya gimana ya Bu Ji? Mahal-mahalnya dibeli aja nah kebutuhan. Untuk gula kemasan jual nggak Bu? Nggak bisa jual Pak, itu Kenapa, Bu? kemahalan. Sementara itu, menurut Kepala UPTD Pasar Tradisional Keranggot, kenaikan harga saat ini melonjak sangat signifikan menjelang Idul Adha. Apa sih Pak yang menjadi penyebabnya gula itu naik itu? Kalau gula itu produksi dari pabrik. Kalau saya tanya ke grosir, pedagang, eceran dan sebagainya, pasti jawabannya dari grosirnya, dari distributornya sudah naik tinggi. Akibat kenaikan harga ini, sejumlah pedagang mengeluh dan meminta pemerintah agar bisa menstabilkan harga agar para pelanggan bisa kembali membeli gula dengan harga normal. Ariel Maranus dan Rico Alfredo melaporkan dari kota Cilegon. Mendekati Idul Adha, pedagang hewan kurban mulai bermunculan di sejumlah titik, seperti yang terlihat di sepanjang Jalan Raya Siliwangi Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Sejumlah pedagang hewan kurban mulai menjajakan dagangan mereka berupa domba atau kambing. Hal ini biasa terjadi setiap tahun saat mendekati Hari Raya Idul Adha. Hewan kurban didatangkan dari sejumlah sentra peternakan domba di Cianjur, Purwakarta, dan Garut, Jawa Barat. Misbah, salah satu pedagang, mengaku setiap tahun biasa berjualan hewan kurban di sepanjang ruas jalan raya ini. Hewan kurban ini dijual mulai dari harga Rp2.800.000 sampai Rp3.500.000 sesuai dengan ukuran domba. Kita rutin jualan setahun sekali tiap Idul Adha. Tapi kalau seandainya ada yang pesanan untuk akikah, tiap hari juga melayani, tapi di rumah. Oh gitu. Tidak di jalan. Oh jadi di rumah juga ada? Ada di rumah. Jadi kalau di sini hanya tahunan aja di sini? Hanya tahunan. Kalau di pinggir jalan kita nampilin cuma 15 ekor paling banyak. Oh gitu. Tapi kalau di rumah ada? Kalau di rumah kita punya lebih daripada 50 ekor. Oh gitu. Selain kambing apa juga ya Kang? Ada sapi, kerbau. Oh gitu. Itu yang di rumah ya? Yang di rumah. Menurut pedagang, meski lebaran Idul Adha masih sekitar 3 minggu, namun beberapa hewan kurban sudah laku terjual. Di Cianjur, Oh gitu. ke Rangkas Bitung kirim. Oh, akan beli sana langsung atau gimana? Ya belanja lah. Oh gitu ya. Untuk harga sendiri kan mulai dari kapan, beri berapa nih? Dari harga 3 juta sampai harga 7,5. Oh gitu. Yang paling tinggi biasanya harga sampai berapa? Harga 7.500.000. Oh gitu. Yang paling banyak diminati warga yang harga berapa tuh Kang? Yang 4 juta. Oh, banyak belum Kang? Alhamdulillah sih kalau permintaan mah cuman mungkin waktunya aja yang dibelinya. Oh gitu. Permintaan hewan kurban biasanya meningkat 1 minggu atau 3 hari jelang Hari Raya Idul Adha. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Banten. Atas nama redaksi yang bertugas, saya Maya Meliasari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.